Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahu an samatil hudus wal alwan wal kaifiyat. Thumma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqat wassalatu wassalamu ala rasulillah sahibul hawdi wasyafa'at wa ala alihi mufaddilin ala sairil umam wa ashabil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am amma ba'du. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Telah sempurna keislaman dan keimanan serta kenikmatan yang Allah beri kepada kita, pemberiannya yang senantiasa menyertai kita. Oleh karenanya tak pantas kita bohong, tak pantas kita mendua, tak pantas kita mencari Tuhan selainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat salam terlimpah tersurah senantiasa kepada paduka junjungan yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan kepada segenap umat, mudah-mudahan termasuk kita semua berada di dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat, Facebookin wal Facebookot, Instagramin wal Instagramat, dan YouTuber wa YouTubat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali menyapa dan kembali kita bertatap sua, berpandang bersama dalam kajian kitab Tauhid, kitab yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah perintah yang hak. Pada pertemuan yang lalu, di kesempatan yang lalu, kita sudah membahas sama-sama tentang sifat qiyamu bin nafsi. Allah mandiri, tidak membutuhkan siapapun dan tak butuh apapun. Jadi Allah mustahil membutuhkan tempat, membutuhkan sosok, membutuhkan apapun yang kita gambar, dan itu sifatnya makhluk, tidak ada pada Allah. Maka sekarang kita sama-sama membahas sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat ini adalah sifat yang paling inti, sifat ketauhidan, sifat keesaan, sifat ketunggalan pada Allah. Kalau Allah wajib kita bertauhid pada Allah. Kalau ini adalah wahdaniyat. Jadi tauhid itu adalah ifrad, mengesahkan Allah. Dan Allah itu karena esa, maka Allah itu wajib wahdaniyat, satu, tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu. Wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat al-wahdaniyat. Fi dzati, baik zatnya, Allah tunggal zatnya. Wa fis sifati, dan Allah tunggal sifatnya. Wa fil af'ali, dan Allah tunggal af'alnya, tunggal perbuatannya. Wa makna al-wahdaniyati, adapun maknanya wahdaniyat, maknanya tunggal di sini, fi dzati, di zatnya, fi dzati, dalam zatnya, annaha, sesungguhnya zat Allah, laisat, sepi, laisat, tidak ada, murokabatan, yang tersusun dari min ajazain muta'adidatin, dari bagian-bagian yang terpisah, yang bilangan dalam jumlah besar. Wa makna al-wahdaniyati, adapun maknanya wahdaniyat atau tunggal Allah, fi sifati, dalam sifat-sifatnya, annahu, sesungguhnya Allah, laisa, tidak ada baginya, lahu, bagi Allah, sifatannya, dua sifat, fa'aksaro, maka lebih banyak, min jinsin wahidin, dari jenis sifat Allah yang satu, kaqudratain, seperti qudratain, tidak mungkin, wa hakadha, dan seperti itu qudratain, walaysa, dan tidak ada lighairihi, kepada selain Allah, sifatun, sifat Allah, tusyabihu, yang menyerupai sifat ini, sifat Allah Ta'ala, kepada sifat-sifat Allah. Wa makna al-wahdaniyati, dan maknanya wahdaniyat, fil af'ali, di dalam af'alnya Allah, annahu, sesungguhnya,
laisa tidak ada satupun li ghairihi kepada selain Allah fa'lun satu pekerjaan minal af'al dari pekerjaan-pekerjaan dari af'alnya Allah. Wadidduha adapun lawanannya daripada sifat wahdaniyat adalah ta'addud bilangan 2 sampai ke sana. Wadalilu adapun yang menjadi dalil, menjadi kebuktian kebenarannya akan wahdaniyatnya Allah, ala dalika kepada sesungguhnya adanya Allah wahdaniyat, annahu sesungguhnya sya'an. Laukana jika seandainya Allah muta'addidan yang bilangan, yang berjumlah banyak, ada 2, 3 dan sebagainya, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, maka tidak akan ada satu makhluk pun di muka bumi ini. Baik, kaum muslimin dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab syarahnya dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, wa yajibu lalu wajib bihaqqihi ta'ala pada haknya Allah, pada Allah taala, al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat. Wahdaniyah, wahada yuwahidu tauhidan. Nah, wahdaniyah ini adalah sifat keesaan, sifat tunggalnya Allah. Tidak mungkin Allah tidak tunggal. Tunggal di zatnya, tunggal di sifatnya, dan tunggal af'alnya. Wa makna wahdaniyati, adapun makna wahdaniyat atau tunggal Allah di zatnya, sesungguhnya zat Allah itu zat yang laisat tidak ada murakabatan min ajazain muta'addidatin, dari juz yang bilangan. Jika pernah terlintas dalam pikiran kita, kalau Allah ada, Allah satu, Allah tunggal, maka apa bedanya dengan matahari? Ada, matahari juga satu. Bulan satu, menurut penglihatan kita nih, bulan satu. Allah ada, wujudnya tunggal. Sementara kita juga melihat Allah, matahari ada, wujudnya tunggal. Lalu perbedaannya di mana? Oh, beda. Matahari itu tunggalnya terdiri daripada juz'iyah. Ada bagian-bagian yang menjadikan matahari disebut tunggal. Contoh, kita lihat matahari ke sebelah timur pada saat terbit, itu matahari kelihatan dari jauh bulat. Bulat itu ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada luar, ada dalam, dan ada bagian-bagian yang banyak di antara itu. Ada pertengahan, ada kulit, ada dalemannya. Seperti apa? Kita juga tidak tahu. Hanya kalau kita lihat matahari itu tunggalnya, itu tidak bersih daripada kamutasil. Matahari satu, wujud adanya, tapi tidak bersih daripada kamutasil. Matahari satu, bukan satunya Allah. Matahari tunggal, bukan tunggalnya Allah. Karena matahari tunggal, itu terdiri dari beberapa juz'iyah. Bagian-bagian yang menjadikan matahari kelihatan satu. Ada atas, ada bawah, ada luar, ada dalam, seperti tadi. Yang kita lihat itu bulat. Maka Allah tunggalnya tidak tunggal seperti matahari. Kenapa? Karena tunggalnya Allah sudah jelas, tidak ada min ajzain muta'addidatin. Tidak ada juz yang menjadikan unsur-unsur kelihatan tunggalnya Allah. Oh, mungkin ada satu, dia tidak nerima kebagi, dia tidak atas, tidak ada bawah, dia tidak luar, tidak samping, dia tidak kiri, tidak kanan, dia juga tidak ada bagian-bagiannya. Tidak ada mutasil, tidak ada yang menempel, bilangan yang menempel. Namanya kalau dalam kitab Tijan ini adalah Jauhar Fardin. Jauhar Fardin itu adalah zat satu yang kecil, namanya kalau dalam bentuk ilmu kimia adalah atom. Atom itu adalah makhluk senyawa yang terkecil. Ini kalau kita sekali misalkan ngeluarin air itu yang keluar, itu jutaan atom yang keluar dari unsur air. Bisa jadi tunggalnya sama dengan tunggalnya Allah. Tapi ingat, atom itu tidak sama dengan tunggalnya Allah. Karena atom walaupun bersih dari kamutasil,
dia tidak bersih dari kamun pasir. Kenapa? Jumlahnya banyak. Unsurnya tidak ada, tidak berunsur kalau atom, tapi jumlahnya banyak. Sementara Allah tunggal, laysat murakkabatan. Tidak yang terbilang-bilang dari juz'iyah yang merangkap. Inilah tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya. Sahabat rahimakumullah, wa makna wahdaniyati, adapun maknanya wahdaniyat, maknanya tunggal Allah, fis sifati dalam sifat-sifatnya, yakni annaha, sesungguhnya sifat-sifat Allah, tidak ada bagi Allah sifat yang merangkap. Dari 20 sifat itu yang kita kenal, qudrat, iradat, ilmu, haya, sama basar, tidak ada double, sebenarnya tunggal. Allah kudrat, tunggal kudratnya. Karena Allahnya tunggal, maka kudratnya pun tunggal. Sama Allah tunggal. Karena basir, Allah tunggal. Kalam, Allah tunggal. Tidak ada sifat keduanya. Tapi cukup. Tapi tastamilu ala kulli halid. Beda dengan pendengaran kita, samanya kita. Beda dengan basarnya kita, penglihatan kita. Penglihatan kita itu banyak. Butuh juz'iyah. Ada kelopak mata, ada retina. Ada di dalam itu segala macam unsur. Ada urat saraf yang menyambungkan pandangan. Tapi tidak cukup. Karena terhalang tembok saja, pandangan kita sudah kabur. Sudah tidak bisa melihat lagi di belakang tembok. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala basir, melihat. Tapi melihatnya tunggal, cukup, dan tidak ada basar yang kedua. Inilah perbedaan. Dan yang kedua, jadi ini sifat Allah bersih daripada kamutasil yang menempel di Allah. Dan sifat Allah pun bersih daripada kamun pasil, bilangan yang terpisah. Seperti di sini dijelaskan oleh Ki Musannif pengarang kitab, walaysa li ghairihi sifatun tashabahu sifatahu ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai sifat-sifat Allah. Loh, kok katanya dalam ilmu tasawuf, kita harus bisa mengikuti cara Allah. Kita harus bisa mendengar dengan pendengaran Allah. Kita harus bisa melihat dengan pandangan Allah. Kita juga harus bisa menerka, meraba dengan terkaan dan rabaan Allah. Kita juga harus bisa mengusap dengan ucapan Allah. Baik. Itu karena ditegaskan kepada akhlak dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ketauhidan, tak satu pun manusia yang bisa menyerupai sifat-sifat Allah. Kita hanya diperintah untuk mencontoh. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah penuh kasih, Allah penuh sayang. Manusia diajarkan untuk kasih sayang. Allah Al-Mulk, Raja. Manusia diperintah untuk menjadi pemimpin untuk keluarganya. Pemimpin untuk warga-warga sekitarnya. Minimal menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Allah Al-Hadi, pemberi petunjuk. Manusia diberikan tugas untuk mengajak kepada orang. Memberikan petunjuk-petunjuk ilahiyah kepada orang. Kita hanya diperintah untuk menirukan, untuk mencontoh sifat-sifat Allah. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyamai sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifatnya. Lalu kemudian wafil af'ali, adapun makna wahdaniyat dalam af'alnya Allah, tunggal af'alnya Allah, annahu laisa li ghairihi fa'lun minal af'al. Tidak ada satu makhluk pun selain Allah yang bisa berbuat. Tidak ada hasil pekerjaan yang napak dalam diri kita. Tidak ada. Kaya kita, miskin kita, hasil kita, gagal kita, sukses dan adalah fa'lullah. Min iradatillah, min qadarillah. Semuanya adalah fa'lullah. Tidak ada perbuatan kita. Lalu bagaimana dengan motivasi yang menyatakan kita itu akan seperti kita ucapkan. Kita akan menjadi seseorang yang kita sering niatkan. Nah, itu ucapan motivasi. Karena apa? Karena di dalamnya bagaimana supaya manusia bisa berikhtiar, bisa berbuat. Mengiringi perbuatan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ini beriman atau tidak, berkelakuan baik atau tidak, itu tergantung kita. Dorong perbuatan kita untuk baik, dorong perbuatan kita untuk senantiasa positif, insya Allah, Allah akan memberikan jalannya. Wadiduha,
Adapun lawanan atau versusnya daripada sifat wahdaniyat at-ta'addudu, bilangan. Berjumlah banyak, berdua atau tiga. Tidak mungkin bagi Allah sifat dua atau tiga. Tidak mungkin ada Allah dua, ada Allah tiga. Itu agama tauhid, agama yang hanya menuhankan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya Allah tunggal. Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat kita bersandar. Allah tempat kita memohon. Allah tempat kita minta. Allah tempat kita menyembah, mengadu, dan semuanya. Karena Allah Rabb alamin. Satu-satunya Rabb yang tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai. Allah tidak pernah butuh sekerupaan dan atau semisal dengan siapapun. Allah tunggal, Allah satu, tapi Allah maha memberi kecukupan kepada siapapun. Dan Allah selalu mengiringi perbuatan, mengiringi keyakinan, mengiringi keinginan manusia atau hamba-hambanya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala yang puncak daripada sifat-sifatnya itu adalah wahdaniyat. Rasulullah SAW membangun tauhid ini, menegakkan la ilaha illallah ini selama 13 tahun di Mekah. Karena apa? Karena pekerjaan tauhid ini pekerjaan untuk mengesahkan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa teguh, bisa khusyuk, bisa beribadah yang benar tanpa mengenal siapa yang disembahnya, siapa yang diibadahinya. Maka la ilaha illallah sebagai interpretasi daripada keesaan Allah, daripada ketauhidan. Inilah iman, inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah pada periode dakwah Makkah. Beberapa hal yang kita maklum, beberapa hal yang harus kita ketahui tentang makna la ilaha illallah. Jadi bukan la ilaha illallah hanya pada tulisan saja. Tidak la ilaha illallah hanya pada bendera saja. Tidak la ilaha illallah hanya pada pedang atau simbol-simbol saja. Tapi la ilaha illallah adalah urat nadi dan makna keimanan seorang muslim di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kita sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW melanjutkan untuk menegakkan kalimah tauhid. Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah tauhid. Dalam Islam, yang ditata, yang dibangun, yang diperintahkan, semua adalah dalam rangka ketauhidan. Umpamanya nawaitu sholli fardal maghribi salat rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi jangan lil jannah, lillah. Kalau nanti ada bonusnya, kalau nanti ada pahala, kalau nanti ada ghanimah, kalau guru-guru berkata, kalau nanti ada semacam harta, rampasan bonusnya seperti surga dan semuanya, itu hanyalah tempat untuk kita mampir. Karena kenikmatan yang sesungguhnya ketika kita sudah benar mengucapkan lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku, semuanya ya Allah, lillah, untuk Allah. Jadi bukan lil jannah, apalagi lil pejabat, apalagi lil jabatan, apalagi lil uang, apalagi lil kesehatan, apalagi lil diri sendiri, apalagi lil kelihatan orang banyak, apalagi lil kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi ibadah kita lakukan, kita sandarkan semuanya semata-mata lillahi rabbil, dan untuk lillah kita membutuhkan hidayah. Untuk lillah kita membutuhkan ketaatan. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas, supaya kita bisa benar dalam ibadah? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing cara kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mau mencintai Allah, kalau kalian berniat mencintai Allah, dan Allah pasti menjawab cinta kita dengan berlipat-lipat, maka salah satunya adalah fattabi'uni, ikutilah cara-cara Rasulullah. Ikutilah cara Rasul bertutur kata. Ikutilah cara Rasul berumah tangga. Ikutilah cara Rasul berkeluarga, berkehidupan, bersosial, bermasyarakat, menjadi pemimpin, menjadi ulama, menjadi petani, menjadi pengembala, menjadi siapapun. Ikutilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah janji, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan membalas cinta kalian. Kalau sudah cinta, hidayahnya diberikan. Kalau sudah cinta, ma'rifatnya diberikan. Kalau sudah cinta, semuanya akan diberikan. Kenapa? Cinta itu menjadikan sebuah pengaruh yang baik. Cinta itu akan menambahkan sesuatu yang sangat besar. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Itu ya, seorang yang sudah jatuh cinta itu akan memberikan semuanya, pengorbanannya, hartanya, semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah beribadah, menjalankan taat persis seperti Rasulullah, mengikuti minimal cara-cara yang dibawa Rasulullah, maka yuhibbukumullah. Jadi kita mau ma'rifat, ya dari sekarang belajar menjalankan sholat, ibadah. Kita mau lillah, belajar. Karena lillah itu ternyata puncak daripada perintah Allah dalam kehidupan dunia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak sekali-kali diperintah kalian, mereka liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah, illa mukhlisin, liya'budullaha mukhlisin, kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena ada sebuah hadis mengatakan, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Nanti di dunia ini dan di akhirat, setiap manusia akan rusak, akan binasa, kecuali orang-orang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang-orang yang berilmu pun akan hancur berantakan kalau tidak menjalankan amalnya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Dan orang-orang yang beramal pun ternyata akan rusak, akan binasa kalau tidak ikhlas. Jadi ikhlas ini ternyata adalah patokan yang paling akhir, di mana ikhlas ini adalah sudah menyatakan kepasrahan, keikhlasan hanya dan untuk semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Berilmu tanpa beramal itu gagal. Beramal tanpa berilmu itu batal. Makanya ilmu, kita jadi manusia nih, naikkan. Jadi berilmu. Pelajari, tanyakan kepada guru, pelajari yang baik, pelajari Islam secara mendasar, secara kontinu dan istiqomah. Lalu setelah kita alim, kita amalkan. Setelah kita beramal, kita ikhlaskan. Jadi kalau kita tidak dan belum bisa berikhlas, minimal jangan berhenti untuk beramal. Kita belum merasakan ikhlas, sedekah ikhlas, itu ikhlas, oh susah amat ya kalau ikhlas sedekah. Pasti aja ada aja harapan apa-apa. Nggak apa-apa. Lakukan saja terus. Toh tadi juga janji Allah menjanjikan bagi yang bertakwa jannatun na'im. Nggak apa-apa. Kita lakukan itu semuanya. Saya membaca ayat kursi, gimana? Saya baca ayat kursi tapi kalau saya takut memedi gitu. Saya bacakan ayat Yasin kalau saya kebetulan lagi butuh sesuatu, karena Yasin katanya paling banyak khasiatnya. Ya udah, nggak apa-apa di situ dulu. Ikhlas, tapi nomor 3. Ya lumayan perunggu lah daripada enggak. Saya sih melaksanakan ibadah, tapi mau surga. Karena ada keterangan, nggak apa-apa, itu ikhlas juga. Nomor 2, perak, ini pedanggal. Saya melakukan takwa, melakukan amal ibadah, tapi takut neraka, itu nomor 2.
Ikhlas karena surga, melakukan ibadah karena ingin surga dan takut neraka. Itu ikhlas nomor 2. Ikhlas nomor 1, juara pertama adalah semua yang dilakukan hubbu billah, bughdhu billah. Melakukan amal ibadah perintah Allah karena cinta, karena Allah. Menjauhi larangan Allah karena Allah. Tapi karena Allah, ikhlas itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa cara yang Allah ajarkan kepada kita. Makanya untuk ikhlas kita butuh continue. Untuk ikhlas kita butuh istiqamah. Untuk ikhlas, untuk tauhid. Karena tauhid, ikhlas itu sama. Tauhid itu adalah puncaknya mengesahkan Allah. Maka di dalam surat Al-Ikhlas, surat Qul Hu itu, ketika Allah menegaskan Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu bagi Allah satu makhluk pun. Kok ketika disebutkan itu makna tauhid, tapi ketika disebutkan suratnya surat Al-Ikhlas. Karena orang yang ikhlas adalah yang cuma satu Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerjaannya, makannya, minumnya, semuanya, salatnya, ibadahnya, wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah orang ikhlas. Itulah orang yang tauhid. Orang kalau sudah tauhid pasti ikhlas. Kalau sudah ikhlas pasti bertauhid. Makanya tujuan tauhid adalah ikhlas. Tujuan ikhlas adalah tauhid. Seperti itu. Jadi saya ulang, sifat yang keenam yang wajib di Allah adalah wahdaniyat, artinya tunggal. Tunggal Allah zatnya, tunggal Allah sifatnya, tunggal Allah af'alnya. Seluruh manusia tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan. Semua pekerjaan, asbabnya, hidayahnya, hasilnya Allah yang menentukan. Lalu mustahil Allah itu bilangan atau ada peran aktif dari makhluk mustahil. Kalau seandainya Allah itu mustahil bilangan, apa yang akan menjadikan akibat? Akibatnya kalau misalkan Allah itu banyak, seperti apa? Lau kana muta'alidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Maka tidak akan wujud satu makhluk pun. Kenapa? Contoh, Tuhan yang dua, Allah dua. Tuhan yang satu mau menciptakan, Tuhan yang satu mau merusak. Ketika dicipta, rusak lagi. Atau, oke lah, kita sepakat saja. Tuhan ini dua-duanya bergotong royong. Mengerjakan satu bumi hasil berdua. Berarti yang satu ini lemah, apes. Karena tidak mampu menciptakan bumi. Karena nampak bumi itu cuma satu, tidak ada dua. Bumi yang kita huni cuma satu, tidak ada dua. Tidak ada rekapan yang lain-lain. Nah, mungkin hanya halusinasi saja yang membayangkan ada bumi lain. Bumi cuma satu. Padahal hasil Tuhan yang dua. Alasannya ini Tuhan tidak tunggal. Maka Tuhan yang satu pun lemah karena bersatu dengan yang lemah. Yang mampu menciptakan bumi lemah. Karena apa? Bersatu dengan Tuhan yang bersanding dengan Tuhan yang tidak mampu menciptakan. Kalau satu hasil, dua subjek, dua fa'il, itu berarti lemah yang satu. Dan kalau sudah yang satu lemah, yang lainnya lemah. Atau oke lah, saling rusak. Yang satu bangun, yang satu rusak. Tidak mungkin ada bumi. Atau yang satu, atau yang dua ini sepakat untuk menciptakan. Itu sama-sama tidak akan ada. Dan lemahnya Tuhan tidak mampu menciptakan. Bumi tidak akan ada. Wujud alam sudah terbukti. Kita sudah ada. Berbicara, lantang kemana-mana sudah bisa bicara. Maka ini dalil. Ini jadi bukti kebenaran. Ini jadi bukti kebenaran bahwa Allah itu wahid. Allah itu ahad. Maka inilah zikirnya atau kalimah-kalimah talbiyah, kalimah-kalimah thayyibah yang keluar dari lisan seorang sahabat Bilal bin Rabah. Ketika dihentak, ketika dibentak, ketika disakiti atau ketika dicaci oleh orang-orang kafir, dia cuma satu keluarkan kalimat ahad, ahad, ahad. Karena di benaknya yang tertanam Allahu ahad. Inilah sahabat yang paling mukhlis dalam berjuang, yang paling tauhid dalam menegakkan agama. Dan kita harus bisa mencontoh kepada para sahabat untuk senantiasa mengesahkan Allah dimanapun. Allah maha pencemburu, tidak mau dia diduakan. Kalau kita menduakan, syirik. Dan syirik kita tahu kategori dosa yang paling tidak diampuni. Bersanding dengan durhaka kepada ayah dan ibu kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapati berkah daripada pengajian kita.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji afafal tayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pengajian yang selanjutnya kita akan bahas sama-sama sifat kudrat, sifat iradat, ilmu hayat, dan semoga Allah sambungkan kita dengan taufik hidayahnya. Kita senantiasa berusaha untuk menjalankan seluruh perintah, titah, dan anjurannya. Sekian, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.